Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 4, apa kabarnya kalian semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali di Sentra Imtak bersama Bapak Wilta Huda. Kita memasuki pekan yang kedua ya teman-teman. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, teman-teman, Bapak mengingatkan untuk terlebih dahulu membaca doa. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tema tentang manusia, yakni pencernaan manusia. Apa aja sih yang ada di dalam pencernaan manusia ini, atau organ dalam pencernaan manusia? Kita akan mempelajarinya lebih dalam, dan juga tentunya karena ini adalah sentra imtak, maka berkaitannya dengan keimanan dan ketakwaan. Untuk keilmuan secara mendalam tentang pencernaan, teman-teman dapat mempelajarinya nanti di sentra sains ya. Silahkan teman-teman bertanya pada guru sentra sains ya. Baik, berkaitan dengan pencernaan manusia tentunya adalah hal-hal yang kita makan ya, atau pengolahan makanan yang kita telan, kita makan semua ya. Nah, berkaitan dengan makanan, di dalam Islam kita harus makan makanan yang halal dan thayyib ya. Apa sih makanan yang halal itu dan juga makanan yang thayyib? Maka kita bisa melihatnya dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. Yang di sana disebutkan makanan yang boleh dimakan oleh manusia ya. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi makanan yang halal ini adalah makanan yang tidak mengandung yang disebutkan di dalam ayat ini ya teman-teman semua. Tidak mengandung bangkai, darah, daging babi ya, dan turunan-turunan dari babi, dan juga penyembelih selain atas nama Allah ya. Nah, berkaitan dengan thayyib. Thayyib itu artinya baik ya. Jadi makanan halal dan juga thayyib. Nah, thayyib ini berkaitan bagaimana kita memperolehnya ya. Meskipun itu halal, tetapi karena kita memperolehnya dengan cara mencuri, maka itu bukan makanan halal lagi, bukan makanan yang thayyib. Walaupun dia halal tetapi tidak baik. Jika kita memakannya, maka makanan itu akan menjadi dosa, hilang keberkahannya ya. Karena itu makanlah dengan makanan yang halal dan juga thayyib,
artinya cara kita mendapatkannya juga harus baik, tidak dengan mencuri, tidak dengan merampok, tidak dengan korupsi, tidak juga dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah dalam mendapatkannya, bukan hasil berjudi dan lain sebagainya ya. Makanan-makanan yang halal dan thayyib ya. Makna thayyib itu artinya baik dengan cara memperolehnya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan pencernaan, maka kita juga harus mengatur bagaimana kita makan. Maka di dalam Islam ada adab saat akan makan. Adab makan dalam Islam. Yang pertama adalah memakan yang halal ya. Tadi kita sudah bahas apa itu makanan yang halal dan juga apa makanan yang thayyib. Nah, yang kedua adalah mencuci kedua tangan. Jadi kita ketika akan makan harus bersih ya, tangan kita harus bersih. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW ketika beliau ingin tidur dalam keadaan junub, beliau berwudu dahulu, dan ketika beliau ingin makan atau minum, beliau mencuci kedua tangannya. Baru setelah itu beliau makan atau minum. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 222 dan An-Nasai nomor 257, disahihkan Albani dan Sahih An-Nasai. Yang berikutnya adalah membaca doa sebelum makan. Bagaimana ya kita mengundang rahmat Allah, bagaimana kita memulakan sesuatu yang baik dengan berdoa. Karena Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Jika lupa membacanya sebelum makan, maka ucapkanlah bismillah fi awwalihi wa akhiri ya. Jadi kalau ketika kita sedang makan lupa membaca basmalah, maka kita bisa membaca ucapan bismillah fi awwalihi wa akhiri ya. Ini adalah hadis Rasulullah riwayat At-Tirmizi ya. Aturan atau adab yang keempat adalah menggunakan tangan kanan ya. Jadi kalau kita makan harus dengan tangan kanan, karena di dalam hadis Rasulullah disebutkan, jika seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanannya, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Jadi orang yang makan dan minum dengan tangan kirinya sama saja dia memberi makannya sama seperti syaitan, dan syaitan itu tempatnya di neraka ya teman-teman. Nah, yang kelima adabnya adalah tidak mencela makanan. Jadi kalau kita dihidangkan makanan dan kita tidak menyukainya, maka kita bisa berbicara dengan baik ya, tidak mencelanya. Kalau tidak suka kita bisa meninggalkannya, atau tidak dimakan tidak mengapa, tetapi kita tidak boleh mencela makanan yang dihidangkan. Suka atau tidak, kita harus tetap memberikan yang terbaik ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Apabila beliau menyukainya, maka beliau memakannya, dan apabila beliau tidak suka terhadapnya, maka beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau ada makanan kita tidak menyukainya, maka kita boleh untuk meninggalkannya dengan tidak mencela makanan itu. Yang keenam adalah tidak mubazir atau berlebih-lebihan ya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi kalau kita makan, ambillah secukupnya saja, jangan sampai tersisa ya, karena itu menjadi hal yang
mubazir, berlebih-lebihan, kita mengambilnya tetapi kita tidak memakan. Nah, orang yang mubazir itu adalah temannya syaitan, dan syaitan tempatnya di neraka. Yang ketujuh, makan dan minum sepertiga bagian, ya. Jadi kita disunnahkan oleh Rasulullah ketika makan itu tidak sampai dengan kenyang full sampai tidak bisa bernapas, tapi aturannya adalah sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga udara. Jadi kita makan cukup sepertiga, itu isinya makanan di perut kita ya, isinya sepertiga makanan, sepertiganya minuman, dan sepertiganya udara, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, keturunan Adam tidak dianggap menjadikan perutnya sebagai wadah yang buruk jika memenuhinya dengan beraswab yang dapat menegakkan tubuhnya. Karena itu apa yang dia harus lakukan adalah sepertiga perutnya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk napas. Hadis riwayat Ahmad. Nah, itulah tadi adab-adab kita ketika akan makan dan minum, ya teman-teman. Nah, dengan kita menjaga adab ketika makan dan minum ini, insya Allah pencernaan kita akan baik-baik saja dan tubuh kita tetap sehat tentunya. Ya, kebanyakan juga penyakit yang kita derita ini berawal dari pencernaan yang tidak sehat, makanan yang tidak sehat, dan juga pola makan yang tidak baik. Nah, berikutnya Bapak akan menyampaikan kosakata bahasa Arab kita hari ini. Yang pertama, sobahun, artinya pagi. Sobahun, pagi. Sobahun, pagi. Sobahun, pagi. Naharun, artinya siang. Naharun, siang. Naharun, siang. Masaun, sore. Masaun, sore. Masaun, sore. Lailatun, artinya malam. Lailatun, malam. Lailatun, malam. Usbu'un, pekan. Usbu'un, pekan. Usbu'un, artinya pekan. Musharun, artinya bulan. Musharun, artinya bulan. Musharun, artinya bulan. Afwan, musyahrun, artinya bulan. Syahrun, artinya bulan. Ada kesalahan ya teman-teman ini di tulisannya. Syahrun artinya bulan, mimnya kelebihan Bapak menulisnya, nanti Bapak benarkan lagi ya. Syahrun artinya bulan. Nah, selanjutnya sanatun artinya tahun. Sanatun, tahun. Sanatun, tahun. Sanatun, tahun. Terakhir, kornun artinya abad. Kornun artinya abad. Satu abad sama dengan 1000 tahun ya. Satu abad artinya 100 tahun ya. Kornun, abad. Kornun, abad. Baik teman-teman, itulah kosakata kita hari ini. Silahkan teman-teman mempelajarinya. Maaf tadi ada kesalahan dalam penulisan di bahasa Arabnya bulan ya, bukan mim, tapi mimnya dihilangkan, hanya ada syahrun ya. Syahrun, Bapak kesalahan mengetik, coba nanti Bapak edit. Baik teman-teman, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari apa yang Bapak sampaikan. Yang benar itu darahnya dari Allah, dan itu kesalahan Bapak sebagai
manusia. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.